Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tabanan dan teman-teman guru yang saya banggakan yaitu di SMP Negeri 1 Tabanan tentunya. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada warga SMP Negeri 1 Tabanan. Saya Nika Desi Haryani, saya merupakan CGP Angkatan 11 di SMP Negeri 1 Tabanan tentunya. Nah, di sini saya akan membawakan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, dan lebih semangat lagi, apalagi siang-siang hari ini ya, ada beberapa teman yang belum semangat atau mungkin mengantuk di siang hari. Nah, kita bagaimana kalau sebelum memulai acara, ya kita ice breaking terlebih dahulu. Bagaimana teman-teman, setuju tidak? Baik, saya akan memberikan contoh, teman-teman semua mengikutinya. Bagaimana? Bisa kan? Bisa. Baik. Nah, saya akan memberikan contoh. Ini ice breakingnya sudah biasa sih. Yang penting kalian semangat aja dalam mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Nah, saya akan memberikan contoh. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha, ngan, aha aha, ngan, aha aha, semangat. Boleh teman-teman? Baik. Ya, lagi semuanya. Ayo silakan mengikuti semua. Aku senang yang hanya Bu Guru. Baik, bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Kembali. Bu Guru sama Bu Guru. Yang pasang-pasangan itu Bu Guru sekarang. Ya, baik, terima kasih Bapak Arya. Ya, sudah semangat mengikuti speaking hari ini. Saya SPG. Baik, supaya tidak menunggu lama gitu. Sebelum mengawali kegiatan, ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu teman-teman ya. Ya baik. Berdoa aja dan mati aja ya teman-teman ya. Ya, terima kasih Bapak Sekolah. Nah, kita mulai saja. Ini adalah pengajar praktis dan fasilitator saya di sini, yaitu CGP Angkatan 11 di kelas 1154, yaitu Bapak Fasilitator Kumade Smirta dan juga Ibu Niputu Sri Indrawati sebagai pengajar praktis saya. Saya lanjutkan. Adapun budaya positifnya diantaranya yang pertama ada teori motivasi, penghargaan dan dukungan. Yang kedua ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga 5 posisi kontrol. Yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima ada segitiga restitusi. Nah, teman-teman semua, apakah pernah teman-teman kita di sini memberikan dorongan untuk semangat? Baik itu teman sejawat atau teman-teman kita di sekolah, pernah? Nah, kalau kita memberikan semangat atau dorongan, motivasi, bagaimana terjadinya? Apakah teman kita menjadi percaya diri atau mungkin teman kita menjadi semangat sesuai dengan tujuannya? Iya, menjadi semangat karena dalam secara sadar dan tidak sadar kita memberikan semangat kepada teman-teman kita. Sehingga teman-teman menjadi percaya diri dan apa tujuan yang dia inginkan itu bisa tercapai gitu teman-teman. Itulah motivasi, ada dorongan atau kita juga memberikan semangat pada teman-teman baik itu teman sejawat, terutama saya pelajaran bahasa Indonesia di sini selalu berkolaborasi baik itu dengan teman MGMP dan juga teman-teman lainnya. Ding ding ding. Nah, teori motivasi, penghargaan dan dukungan menurut Dian Rosen dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan.
imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, sama halnya kita dalam proses pengajaran di kelas, ya, dalam PBM, pasti kita memiliki siswa dan bagaimana karakter siswa dalam kelas gitu. Dan terkadang siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Betul tidak Pak Ibu? Betul. Ya. Nah, sekarang kita juga bisa mengetahui dan menilai bagaimana karakter siswa tersebut. Nah, dari situ siswa juga bisa menerima kenyamanan dan menjauhi yang namanya hukuman dalam proses pembelajaran, baik itu tugas tepat waktu, dan siswa juga tidak telat dalam masuk kelas, ya. Baik, kita lanjutkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini dalam kegiatan atau proses kegiatan lainnya, di sini ada namanya ujian gitu. Suatu hal, kegiatan apapun, peristiwa apapun, dia hanya menginginkan ujian atau penghargaan. Sama halnya dalam proses pembelajaran di kelas, ya, kita selalu memberikan reward pada teman-teman, anak-anak kita semuanya. Belum tentu juga kan anak-anak kita kalau tidak diberi reward, anak-anak tidak percaya diri, gitu teman-teman. Nah, sekarang kalau kita memberikan reward atau pujian kepada siswa, atau mungkin kita dalam presentasi atau memberikan pertanyaan, kita memberikan berupa hadiah kepada anak-anak, entah itu hadiah yang berupa snack kecil atau mungkin kita memberikan nilai tambahan. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, siswa terkadang selalu memikirkan nilai-nilai apa yang akan dia inginkan ke depannya. Sama halnya kita menjadi seorang guru, selalu memberikan nasihat kepada siswa kita sendiri, ya, agar ke depannya siswa kita menjadi siswa yang disiplin. Bukan hanya disiplin saja, siswa juga selalu memberikan kita dan guru dan siswa selalu menuntun gitu ya, bukan menuntut. Nah, apalagi dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka, kita membebaskan siswa dalam proses pembelajaran, tidak harus menuntut siswa hafalan PR, dan kita juga sebagai guru harus bisa memberikan siswa kebebasan dalam pembelajaran. Apalagi kita di sekolah ada namanya kegiatan militer. Ya, kegiatan militer ini juga memberikan minat bakat siswa dalam proses pembelajaran, baik itu literasi, baik itu ada kegiatan keterampilan, anak-anak memasak, dan juga siswa ikut berpartisipasi dalam kegiatan mimbar, atau siswa juga menampilkan sebuah drama, menampilkan sebuah puisi, nah gitu. Tapi nilai-nilai yang dimiliki siswa itu sangat berpengaruh pada dirinya sendiri. Nah, baik, menurut Bapak Ibu Guru, di antara ketiga teori, apakah yang menurut Bapak Ibu yang paling Bapak Ibu temui dalam kelas, atau mungkin salah satu ketiga teori itu? Mungkin ada yang memberikan pendapat? Ada? Kalau tidak mungkin sudah pas. Baik, terima kasih. Sudah, atau mungkin Pak Arya ada? Mungkin ada yang memberikan pendapat. Di antara ketiga teori di kelas Bapak, apakah ada? Oh ya, betul, sudah lumayan bagus sekali. Saya juga yang pertama menurut saya. Coba kita ulas yang pertama.
Yang pertama itu tentang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa ke depan Bapak Arya untuk menyampaikan apa keluhan Bapak Arya di dalam kelas, apalagi Bapak Arya sudah dari Arya dari kelas 8B. Silakan Bapak Arya. Teori motivasi penghargaan dan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan dan imbalan. Ya, ini saya bisa terapkan di pelajaran pendidikan dulu. Ya, sangat bagus sekali. Teori ini adalah memotivasi bahwasanya guru-guru yang lain juga nanti bagaimana cara berupaya menerapkan teori ini di kelas sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik, proses penjelajahan menjadi efektif dan tepat. Nah, demikian kiranya Ibu Suci. Terima kasih. Lagi sedikit. Ya lagi. Ya maju. Sedikit dari saya yang semisal sedikit dari saya bahwa teori motivasi apapun teorinya kadang kita tidak termotivasi ya, sekali lagi. Tetapi saya pernah tiba-tiba saya termotivasi. Ini ceritanya, waktu itu saya lewat di depan rumah tetangga. Entah datang dari mana, anjingnya lepas dan saya dikejar. Dan secara tidak langsung, saya langsung termotivasi untuk lari sekencangnya. Mudah-mudahan yang seperti ini yang enggak ya. Jadi kadang motivasi itu datang dengan kita secara tiba-tiba. Kita tidak harus ke motivator atau dengan teori-teori seperti itu. Seperti itu kira-kira. Saya. Ya silakan Pak. Ya, selamat siang Bapak Ibu Guru semuanya yang saya cintai semua ya. Ya, pertama itu saya senang itu motivasi. Motivasi itu tidak selalu dengan semangat atau lainnya, tapi menurut saya motivasi dengan style. Ya, karena ikon bagi guru kita punya style. Ya. Mungkin ini bisa itu ya, bukan berarti jelek ya. Bersama untuk ciptakan energi kebahagiaan. Ya. Nah, dari motivasi itu tidak hanya dari semangat ya, bisa dari style, bisa dari gaya, dan juga bisa semangat dari kita sendiri. Kadang kita berangkat ke sekolah kalau tidak ada rasa semangat, mungkin kita tidak bisa bekerja, tidak bisa mengajar di kelas, begitu. Benar tidak teman? Baik, itu saja dari motivasi. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar manusia, di sini kita bisa membangun teman ya, bisa membangun budaya sekolah, yaitu budaya sekolah yang positif, lingkungan yang aman, mendukung murid menjadi pribadi yang berbudaya, seimbang, dan bahagia. Ya, kita selalu berbahagia. Kalau tidak berbahagia, kita tidak bisa memenuhi bagaimana kebutuhan dasar yang didasari siswa kita sendiri. Sama halnya kita di sekolah atau kita mengajar siswa, kalau gurunya tidak bahagia, bagaimana siswanya bahagia tidak? Tidak. Kalau gurunya hanya diam, duduk dan terpaku atau mungkin tidak mengajar anak-anak, halaman ini silakan dikerjakan ya, dan gurunya hanya duduk, apakah bisa bahagia? Tidak. Nah, itu adalah satu hal kebutuhan dasar manusia dalam proses mengajar di kelas. Nah, menurut Dr. William Glasser menyatakan kalau seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
Adapun 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau biasa disebut dengan survival, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belong. Selanjutnya ada kebebasan atau freedom. Selanjutnya ada kesenangan atau fun. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan atau power. Baik, di antara kelima saya akan menjelaskan yang pertama itu survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk bertahan hidup, nah bagaimana caranya kita supaya kehidupan kita menjadi bertahan? Yang pertama kita perlu makan, betul tidak? Kalau tidak perlu makan, kita tidak punya energi. Jadi kebutuhan kita itu belum terpenuhi. Bukan hanya makan saja. Kalau kita beristirahat, selesai bekerja, kita pulang, apakah kita memerlukan rumah atau tempat kita berlindung? Baru. Nah itu baik, itu juga merupakan kebutuhan dasar kita menjadi seorang manusia. Seperti sandang, pangan, papan, Iya. dan susu. Baik itu ada bukan hal itu, ya. Ada namanya kesehatan. Kalau kita tidak sehat, kita juga tidak bisa melakukan suatu pekerjaan. Baik itu bekerja di tempat kita bekerja atau mungkin melakukan suatu hal yang harus kita lakukan. Baik, selanjutnya itu adalah kasih sayang dan diterima atau love and belong. Nah, dalam proses pembelajaran ya, kasih sayang ini sangat perlu gitu. Ya, kalau kasih sayang dalam proses pembelajaran bukan berarti kita mencintai atau menyayangi anak kita sendiri, bukan. Kita juga harus bisa membatasi dan mendekati siswa tersebut, nah supaya dalam proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya, kalau kita terlalu dekat dengan siswa itu juga salah. Dan kadang kita juga tidak seperti guru nantinya. Nah, kita harus juga bisa membatasi mana pendidik dan mana yang kita didik. Kita lanjutkan dengan kebebasan atau freedom. Nah, sama halnya yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dalam proses pembelajaran yaitu pembelajaran kita yang kurikulum merdeka, di sini kita membebaskan siswa dalam proses pembelajaran. Bebas dalam hal apa? Bukan bebas dalam hal siswa bisa ke sana kemari, bukan. Nah, kita membebaskan siswa dalam pembelajaran, menuntun siswa supaya siswa menjadi siswa yang berprestasi, menjadi siswa di kelas impian, supaya siswa kita menjadi siswa yang disiplin. Dengan cara apa? Dengan cara kita juga bisa menunjukkan minat dan bakat siswa dalam pembelajaran. Sesuai dengan karakter siswa, kita harus bisa menilai dari siswa yang kita ajarkan. Yang keempat, kesenangan. Nah, kesenangan itu sangat kita miliki dalam kegiatan proses belajar mengajar. Kenapa? Kalau tidak senang, siswa pun tidak senang. Dan siswa pun bisa bosan dan mengantuk dalam kelas. Kalau gurunya ada kesenangan, gurunya terampil dalam proses pembelajaran, ataukah gurunya mempunyai strategi mengajar menggunakan materi-materi yang berbeda, entah menggunakan audiovisual atau guru juga terampil dalam pembelajaran, atau mungkin membuat flipbooks, atau mungkin menggunakan HP sesuai dengan batasan, baik itu menggunakan games, game quizzes, atau mungkin game-game lainnya. Yang kelima itu penguasaan atau power. Nah, dalam penguasaan atau power di sini adalah kebutuhan pengakuan dan kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan mencapai sesuatu atau mencapai kompeten yang keterampilan dari siswa. Nah, kalau tidak ada power, tidak ada kekuatan, apa daya, kegiatan kita kan tidak berjalan dengan lancar. Masa kita dalam proses pembelajaran harus lemas, tidak ada semangat, maka dari itu kita harus memiliki power atau kekuatan yang kita miliki supaya dalam kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Nah, baik, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia dari yang sudah saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu Guru di antara kelimanya itu ada kegiatan yang pernah dialami di dalam proses pembelajaran, dan ada yang memberikan pendapat atau mungkin sudah pas, silakan. Supaya kegiatan kita berjalan dengan efektif atau adanya komunikasi di antara kita. Bagaimana teman-teman? Di antara 5 kebutuhan dasar manusia, apakah pernah teman-teman mengalaminya di dalam kelas?
Sudah cukup? Ya, baik. Kita lanjutkan dengan materi yang ketiga, yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada berbagai macam namanya hukuman, teman-teman ya. Kalau misalnya kita dalam kurikulum merdeka tidak ada namanya menghukum siswa di depan kelas atau mungkin menyuruh teman untuk berdiri di depan kelas. Maaf kan teman ya, anak-anak gitu. Kita tidak boleh menghukum anak-anak di depan kelas atau berdiri sampai 3 jam berjalan, atau mungkin kita menyuruh siswa untuk berjemur di halaman. Itu tidak boleh kalau dalam kurikulum merdeka kita. Kita harus dengan bijak memberikan sanksi kepada anak-anak kita dalam kurikulum merdeka ini. Kenapa? Karena kita mendidik siswa bukan hanya kekerasan gitu. Kita harus mendidik siswa sesuai dengan apa yang harus kita lakukan supaya siswa menjadi mandiri dan siswa juga bisa ke depannya menjadi lebih baik lagi gitu. Baik, kita lanjut aja. Yang pertama, penghukum. Nah, bagaimana ciri-cirinya kalau kita sebagai penghukum menjadi guru yang penghukum? Ya, biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, dan mata melotot. Nah, bagaimana dampaknya? Dampaknya adalah murid bisa menjadi pendendam, tidak menyukai gurunya, atau mata pelajaran yang diampu. Nah, kalau kita dalam proses pembelajaran kita ada masalah dengan satu atau beberapa orang siswa, apakah kita menghardik atau dengan ada yang keras, hei kamu, nah itu misalnya, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu ribut kelas? Gitu, bagaimana dampaknya? Nah, dampaknya kita tidak disukai oleh siswa, apalagi kita menjadi guru sampai siswa kita tidak mau belajar dengan pelajaran kita. Itu namanya penghukum. Berbicara dengan nada yang tinggi. Baik, kita lanjut. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Nah, bagaimana cirinya? Cirinya adalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid. Nah, kalau pembuat merasa bersalah itu bagaimana dampaknya? Dampaknya adalah membuat murid merasa bersalah dan rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, dari situ kita juga bisa menilai apakah kita benar dengan nada rendah, tetapi nada kita menyakiti perasaan siswa. Nah, mungkin di kelas itu biasanya dalam kegiatan ini guru BK yang paling jadi garda utama ya dalam kegiatan ini. Nah, kalau kita berbicara kepada siswa dengan nada yang rendah dan kita juga memberikan kata-kata yang menunjuk atau merajuk kepada siswa sampai ke perasaan ke hatinya sendiri, sampai siswa itu sakit hati gitu. Sama halnya kita kalau dikasih kata-kata yang mengesalkan pasti sakit hati kan. Nah, bukan hanya siswa saja, kita menjadi seorang guru pun seperti itu, baik itu dengan siswa kita atau mungkin dengan teman-teman kita sendiri. Yang ketiga itu teman. Teman itu berbicara dengan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana murid, akan merasa aman dan akrab dengan guru. Nah, sama yang harus saya berikan tadi atau saya sudah sampaikan tadi, kalau kita menjadi seorang guru dan guru dengan teman itu kita sebagai teman dan kita bisa bercanda, bersenda gurau, itu juga hal yang tidak pantas untuk kita lakukan menjadi seorang guru. Kenapa? Jadi kita tidak ada nilainya, tidak ada harga dirinya menjadi seorang guru. Nanti kita diajak ya yang seperti sekarang, halo bu, hai bu. Nah, tidak ada rasa sopan santunnya sama sekali begitu nanti. Dan dampaknya apa? Murid akan tergantung pada satu orang dan murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena guru itu menurutnya dia adalah teman baiknya dia atau teman dekatnya dia gitu. Kita juga harus bisa membatasi, kalau kita sebagai guru dan anak didik kita menjadi seorang teman boleh, tapi kita harus bisa membatasi mana yang harusnya menjadi seorang guru dan di mana kita menjadi seorang teman. Yang keempat
itu pemantau, yaitu berbicara dengan datar, tidak emosional, dan tidak bersenda gurau. Dan guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, kalau di sini bagaimana dampak siswa kita kalau kita berbicara datar dan kita juga berdasarkan peraturan konsekuensi? Murid tidak sepenuhnya mandiri, karena murid juga menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Nah, dari situ kita juga bisa memikirkan, oh kalau kita memberikan konsekuensi seperti ini, apakah siswa kita bisa memahami atau tidak, atau bisa mendengarkan apa yang kita berikan atau tidak, gitu. Ya, kita lanjutkan aja. Yang kelima yaitu manajer. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Terus, guru membimbing untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Bagaimana dampaknya kalau kita sebagai manajer di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran, yang murid menjadi mandiri, percaya diri, dan memecahkan masalahnya sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahan. Baik, dalam kegiatan manajer, nah itu bisa kita tiru gitu ya dalam proses pembelajaran. Karena dalam posisi manajer ini kita menjadikan murid kita menjadi mandiri, dan kita juga sebagai guru dalam proses pembelajaran juga itu sangat ya ada inovasi dalam kegiatan belajar sehingga siswa kita menjadi siswa yang mandiri. Baik, itu dari 5 kontrol atau 5 posisi kontrol dari kita. Dan ada yang memberikan pendapat dari 5 posisi kontrol ini? Atau mungkin Bapak BK atau mungkin bisa memberikan tambahan, karena beliau sering mengalami ya hal-hal yang kegiatan seperti ini, baik itu sebagai pemantau atau mungkin manajer, penghukum. Nah, atau mungkin Bapak bisa menambahkan, mungkin Bapak bisa. Terima kasih untuk ke depan. Terima kasih, mohon izin Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kaur. Sedikit saya tolong slide yang nomor 2 aja dari posisi itu. Jadi pembuat merasa bersalah ini apa yang sudah disampaikan tadi, karena saya disuruh memberikan tanggapan. Ini saya ambil contoh yang kemarin kita melakukan konseling dengan salah seorang anak, di mana anak tersebut sampai dibuat merasa ketakutan ya. Jadi merasa ketakutan, dia dari gesturnya, kita sebagai guru BK ini harus pandai-pandai membaca gestur daripada wajahnya ya. Jadi anak tersebut tidak ada yang mendampingi ya, semua merasa menghakimi, ini kasihan juga ya. Dari gestur anak tersebut dia sampai merasa ketakutan dan lain sebagainya. Bahkan kata-kata kita itu sampai membawa ke polisi gitu ya. Jadi hal-hal demikian ya, menurut apa yang pernah saya ikuti dari pengarahan dari KPAI, karena anak-anak itu sebetulnya harus kita pahami bahwa anak kita semua itu dilindungi oleh undang-undang melalui KPAI. Jangan kita menganggap bahwa apa yang kita sampaikan ini tidak mungkin sampai ke sana dulu, bisa jadi sampai. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk berhati-hati. Mungkin ada sebuah undang-undang yang tidak kita pahami sehingga kita terjadi kesalahan. Itu bagi tiang memang cukup harus berhati-hati. Bila perlu, kalau ada kasus besar, anak itu harus didampingi oleh orang tuanya sehingga hak-hak dasar yang dia miliki itu menjadi terpenuhi. Nah, itu mau lihat hati-hati sedikit. Nah, kemarin itu setelah dia baca situasi gestur tubuhnya, anak ini merasa ketakutan sehingga
saya mengambil inisiatif waktu itu dia dengan Bu Citra melakukan ini karena Bu Citra mau ada tugas ini CDP-nya sehingga dia menangani itu ada Kaur di sana. Nah untuk itu dia yang sudah sering menangani kasus-kasus di anak, mari kita berhati-hati juga, jangan sampai kita niatnya baik, tetapi justru kita salah langkah, nanti bisa orang tua tidak terima. Nah itu yang sedikit harus saya sampaikan juga, seperti apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah itu luar biasa, bahwa kita ini adalah role model di depan ini, tidak semau-maunya gitu, merupakan public figure lah gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu dinilai oleh siswa terutama, dan penilaian siswa itu akan masuk kepada orang tua. Nah orang tua itulah yang kita tidak ketahui latar belakangnya bagaimana. Kalau dia ahli hukum, banyak yang betul-betul memahami tentang hukum itu. Nah itu sedikit, mari kita hati-hati di zaman digital ini. Seperti tadi kita akan melakukan 3 kali kegiatan di aula tentang cakap bermedia itu. Di sanalah kita harus berusaha berhati-hati sekali sekarang. Mungkin menurut kita itu baik, tetapi ternyata itu tidak baik, yaitu risiko secara pribadi. Mohon maaf yang bukan menggurui Bapak Ibu, sekali lagi ke depannya memang kita tidak mudah menjadi seorang guru. Terima kasih, waktunya kembali. Baik, terima kasih oleh Bapak PK kita di SMP Kristen Tabanan sudah memberikan pendapat dan masukan tentang posisi kontrol tentang pembuat merasa bersalah. Itu sangat luar biasa sekali ya, Bapak sudah menyampaikan satu hal yang sangat luar biasa kepada siswa kita, karena kita menjadi seorang guru itu sangat susah gitu ya temannya, karena dalam era digital ini siswa itu terkadang lebih pintar dari kita, baik itu dalam dunia internet atau sosial media, itu sangat luar biasa sekali ya teman kita. Baik, kita lanjutkan saja ke materi berikutnya. Ini adalah kegiatan kita selanjutnya, itu ada keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu guru keyakinan kelas ini tidak asing lagi kan di kegiatan kita di pembelajaran. Ya, karena kalau kita dalam pembelajaran, jika tidak ada keyakinan kelas, nah bagaimana siswa kita menjadi siswa yang disiplin dalam pembelajaran di kelas, baik itu pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Kalau ada keyakinan kelas, dan siswa pasti mematuhi peraturan yang ada dalam keyakinan tersebut. Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa sendiri dengan hati nurani siswa sendiri, dan guru pun tetap menuntun siswa dengan keyakinan kelas tersebut. Beda halnya dengan peraturan kelas gitu ya. Kalau peraturan kelas itu adalah guru sendiri yang membuat. Kalau keyakinan kelas itu siswa dan guru gitu. Karena dalam keyakinan kelas itu yang berperan penting adalah murid kita sendiri. Dari keyakinan kelas yang dibuat oleh siswa, itu dari nuraninya siswa sendiri ya, yang membuat keyakinan kelas ya. Dalam proses pembelajaran pasti dia mengikuti keyakinan apa yang dia miliki, itu pasti diselenggarakan dengan baik, terstruktur dalam kegiatan proses pembelajaran. Nah, apabila keyakinan kelas itu dilanggar oleh siswa dalam kelas, baik itu pembelajaran yang lainnya ya, semua pembelajaran, ya pasti kita juga atau siswa dan guru juga membuat sanksi-sanksi gitu. Bagaimana sanksinya? Dan kita juga tidak boleh menghukum siswa dengan sanksi yang berat gitu. Entah kita memberikan sanksi dalam pembelajaran, memberikan seminggu misalnya dia piket hanya sekali, bisa 2 atau 3 kali piketnya, atau bisa juga kita memberikan tambahan atau tugas tambahan dari guru yang mengajar. Itu biasa disebut dengan keyakinan kelas dari siswa sendiri.
Nah biasanya keyakinan kelas dimiliki oleh siswa, baik itu pembelajaran berbeda-beda, pasti memiliki keyakinan yang berbeda gitu, sesuai dengan guru dan siswanya yang dididik gitu ya. Nah itu sudah saya jelaskan tadi, mengapa harus keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Nah karena keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang dibuat oleh guru dan siswanya, gitu, bukan gurunya saja. Kalau gurunya saja memberikan peraturan, terkadang siswa tidak mau sesuaikan dengan peraturan yang dia miliki, gitu. Tetapi peraturan kelas itu juga sangat penting dari guru itu sendiri. Kita harus bisa membedakan mana yang namanya keyakinan kelas, mana yang namanya peraturan kelas. Nah, ini ada pertanyaan tematik ya. Mengapa kita menggunakan helm pada saat menggunakan kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kalau kita tidak menggunakan helm pada saat kita mengendarai sepeda motor atau roda 2, bagaimana jadinya? Apakah kepala kita terlindungi? Tidak. Dan kita juga tidak mematuhi peraturan yang ada di mana? Ya, di lalu lintas gitu ya. Nah itu adalah sebagai contoh pertanyaan tematik bagi saya. Kalau kita tidak menggunakan helm ya dalam pengendara motor atau roda 2 itu, pasti kita akan mendapat pelanggaran. Bukan hanya pelanggaran saja, kita juga mendapatkan korban kita sendiri ya, kita kecelakaan atau kepala kita yang terkena. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, itu yang kedua, peraturan. Kalau tadi keyakinan kita. Kalau peraturan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan? Apalagi di musim-musim sekarang ini, yaitu musim dingin ya, kita juga bisa terkena virus atau kita juga harus bisa menjaga kondisi tubuh. Nah, apalagi kita menjadi seorang guru, yaitu garda terdepan bagi siswa kita sendiri, kita harus bisa menjaga kondisi. Kalau tidak, terkadang kita terserang flu atau mungkin pusing dan lain sebagainya, kita juga harus menggunakan masker ya, supaya anak didik kita tidak tertular. Dan tidak lupa mencuci tangan setiap saat. Kenapa? Pada saat kita berpegang tangan atau siswa bersalaman, nah siswa terkadang memegang suatu hal atau di mana dia memegang apa di dalam bangkunya, yaitu ada bakteri, dan kita juga tidak lupa untuk mencuci tangan setiap saat. Adapun nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, yaitu nilai kebajikan yang menekankan keyakinan seorang dengan motivasi intrinsik. Ya, kalau motivasi intrinsik pasti motivasi yang ada di dalam lingkup kita di sekolah. Kalau ekstrinsik berarti di luar sekolah, yaitu orang tua sekolah, orang tua, wali gitu. Kalau kita di dalam keluarga kita sendiri, baik itu bapak kepala sekolah atau mungkin kaur dan kita guru dan juga tugas sekolah kita. Nah, ada pun contoh budaya positif dalam keyakinan kita. Misalnya seperti ini ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, meminta maaf jika bersalah. Yang keempat, jujur. Yang kelima, itu ada komitmen terhadap tugas. Nah, yang tidak tampak, misalnya ada yang sering datang terlambat, membuang sampah sembarangan. Terkadang anak-anak habis makan malas keluar, biasanya ditaruh di kolong-kolong mejanya dia. Pasti dia malas, dan kalau tertumpuk di kolong meja ada nyamuk, dan nyamuk itu menggigit siswa, dan jadilah siswa itu menjadi sakit, penyakit gitu. Tidak mau minta maaf, sering berbohong, dan tidak menyelesaikan tugas. Nah, jadi kalau kita tidak menggunakan keyakinan kelas, nah akan menjadi tampak seperti itu. Kelas kita menjadi kotor. Apakah kita menjadi seorang guru nyaman dengan kelas yang kotor? Tidak kan? Nah, guru pun juga harus menjaga kondisi tubuhnya. Kalau kelasnya kotor, berdebu, kadang guru yang alergi, sama seperti saya itu alergi dingin ya, dan alergi debu. Kalau udah aja ada debu
guru yang bertaburan bisa ya flu gitu, nah sama halnya seperti itu ya. Kita harus menjaga kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu kita harus menetapkan yang namanya keyakinan kelas. Nah, di sini ada yang terdengar, ada terlihat, berperilaku. Nah, saya sampaikan beberapa saja, yaitu selamat pagi, apa kabar. Itu mendengarkan. Terkadang kita juga terlihat tersenyum, dan kita juga berperilaku salam senyum, sapa kita bertemu. Nah, itu adalah apabila keyakinan kita berjalan dengan lancar, pasti kegiatan tersebut akan muncul dari benak dari diri siswa itu sendiri. Nah, baik, materi kita selanjutnya yaitu adalah tentang segitiga restitusi. Bisa kalian lihat atau Bapak Ibu guru yang saya banggakan dan Bapak Sekolah mungkin bisa dilihat di slide. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam kegiatan segitiga restitusi ini biasanya dalam kelas kita ada beberapa kasus gitu. Dalam proses pembelajaran, mungkin di kelas ada kasus siswa bolos dalam proses pembelajaran, mungkin pembelajaran yang tidak disukai dia bolos, atau mungkin ke kantin, mengantuk di dalam kelas gitu. Nah, itu adalah hal atau contoh dari kegiatan segitiga restitusi. Karena di sini pasti ada namanya kasus-kasus yang dimiliki setiap guru dalam pembelajaran. Terkadang guru menjadi siswanya menangis. Kenapa? Karena dalam dirinya sendiri kegiatannya entah apa yang dilakukan gitu. Kita harus bisa menilai dan bisa menjaga siswa kita supaya menjadi siswa yang berkarakter dan siswa menjadi mandiri dalam kelas gitu ya. Nah, langkah segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, yaitu berperan menggeser identitas murid, identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Dan di sini juga jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, ada satu hal contoh ya, saya akan memberikan contoh kepada Bapak Ibu guru semua, dan ini contoh ada kasus dalam proses pembelajaran di kelas. Saya akan memberikan satu contoh. Pada saat pembelajaran siswa bolos di kelas, dan bolosnya kemana? Bolosnya yaitu siswa ke kantin karena lapar atau mungkin mengantuk saat pembelajaran. Padahal itu bukan bolos, tetapi waktu yang dimiliki siswa itu terlalu panjang untuk keluar. Jadi dalam pembelajaran siswa dinyatakan bolos, padahal itu hanya keluar. Nah, dari situ kita bisa mengajak siswa ya untuk memberikan pengarahan supaya dalam kegiatan pembelajaran tidak boleh keluar kelas dalam waktu yang lama. Nah, mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kalau siswa adanya kasus atau masalah, kita bisa berpendapat atau berbicara kepada siswa. Hal apa yang menyebabkan siswa tersebut menjadi tidak suka dalam pembelajaran? Atau mungkin siswa hanya mengantuk dan tidak suka atau malas dalam pembelajaran. Kita tidak boleh menghukum siswa dengan hal-hal atau nada-nada yang tinggi, tetapi kita memberikan keturunan kepada siswa, memberikan pengarahan kepada siswa supaya siswa kita menjadi siswa yang nantinya akan menjadi siswa yang berprestasi. Kenapa kita tidak boleh menghukum siswa? Karena dari hukuman yang kita sampaikan, yang sudah saya paparkan tadi, siswa tidak menjadi mandiri, siswa terkadang benci dengan gurunya. Nah, itulah hal-hal yang harus kita pahami jika
terjadinya sebuah kasus, dan ini pun di sekolah kita sudah ada yang namanya guru BK juga. Ini sangat menjadi hal yang paling utama di dalam sekolah. Nah, langkah segitiga restitusi. Sesi 2, validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip berupaya memenuhi suatu kebutuhan, dan juga guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid, yaitu pernyataan dan kenyataan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Nah, jadi kita tidak boleh memojokkan dengan menghakimi siswa dengan kesalahan yang dia miliki. Nah, kita juga harus bisa memberikan dukungan kepada siswa supaya tidak terjadi hal tersebut. Nah, baik, bagian sisi segitiga restitusi. Yang pertama, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, baik, ini adalah manfaat untuk menjalankan segitiga restitusi. Ya, sebelum kita mengakhiri kegiatan diseminasi ini, saya akan berikan satu manfaat kepada Bapak Ibu semua, yaitu murid menjadi lebih secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri, dan murid semakin percaya diri dan merdeka. Nah, itu adalah manfaat dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu Guru, itu saja pemaparan tentang diskriminasi budaya positif dari saya, yaitu Nada Suciaryani, yang merupakan calon guru penggerak angkatan 11 di SMP Negeri 1 Padang. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, dan saya akan dipilih karena beliau adalah lebih senior dari saya. Terima kasih Kak Aryani. Om Santi 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 Om. Baik, luar biasa berbagi praktik baik dari CGP.